Saya hormati tentunya kepada seluruh siswa yang sekarang akan memberikan pelatihan untuk tes TOEFL ITP yang saya banggakan. Pada pagi hari ini dapat saya sampaikan bahwa program yang dilaksanakan oleh Labahasa sudah sangat maju karena semenjak Pak Menteri menugaskan UAN supaya menjadi world class university, kita diminta syaratnya, salah satunya adalah ada standar-standar internasional yang dibutuhkan, baik berupa kegiatan dan juga berupa sertifikat internasional. PCU ini ternyata tidak seringan apa yang kita bayangkan. Ternyata PCU sangat banyak syaratnya. Dan kita ini UAN berusaha mengejar syarat-syarat untuk kelas internasional dan world class university, sehingga sekarang seluruh mahasiswa yang semester 7 mulai semester 6 itu kita arahkan untuk tes TOEFL standar internasional, yaitu ITP, dan karena kita beri izin, maka kita kerjasama dengan dekanan supaya program PCU itu tidak terlambat karena kita belum mempunyai izin melaksanakan TOEFL internasional. Nah, karena kita sudah mempunyai kerjasama itu sesuai dengan amanat dari Bidang Perguruan Tinggi, kita mempunyai rekanan untuk melaksanakan tes TOEFL internasional ITP itu, maka kita memang sudah bisa melaksanakan salah satu syarat yang dibutuhkan oleh PCU itu adalah melaksanakan tes TOEFL internasional dengan bekerjasama ini. Seluruh mahasiswa jangan ragu-ragu karena kita dituntut secara baik, secara pasti oleh dunia internasional. Kampus itu harus berbasiskan bahasa internasional, yaitu bahasa Inggris. Nah, kalau kita di UAN baru melaksanakan ini, kalau di universitas lain sudah melaksanakan dengan baik, seperti di Undiksa, kemudian di Gajah Mada, di UIN juga sudah melaksanakan tes yang sama. Kita di UAN ini tidak seketat apa yang sudah dilaksanakan di universitas lain. Karena kita baru pemula, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Iwan, kita tidak menarget TOEFL-nya harus misalnya 400 atau 500. Ya, kita jalan saja dulu, tapi jangan juga karena diberikan keinginan saudara-saudara mahasiswa berhenti belajar. Justru dengan tidak ditarget inilah kita harus lebih kencang memacu untuk giat belajar demi tercapainya penguasaan bahasa Inggris oleh adik-adik sekalian. Sebab TOEFL ITP ini bisa digunakan untuk berbagai kepentingan.
Misalnya untuk melamar pekerjaan, kemudian untuk mencari sekolah lagi, untuk berhubungan internasional, dan sebagainya. Banyak manfaatnya TOEFL ITP ini, sehingga UAN dengan memiliki tes TOEFL ini, mutu UAN itu akan semakin meningkat dibandingkan sebelum kita memiliki tes TOEFL ITP ini. Kemudian kita UAN tidak lagi melaksanakan tes TOEFL di luar ITP ini. Kita tetap melaksanakan, karena kita sudah punya di dalam, kita laksanakan di dalam, tidak lagi di luar. Nah, walaupun bayar sedikit, semuanya memang bayar karena standarnya internasional memang harus bayar. Nanti ke depan kita akan usulkan kepada Menteri Agama supaya tes TOEFL ini ada subsidinya. Misalnya kalau bayar 500, ya ada subsidi apa 300 atau tidak perlu gratis. Nah, ini yang menjadi salah satu program dari kita supaya nanti tamatan UAN sudah berkelas internasional walaupun UAN belum ditetapkan sebagai kelas internasional maupun world class university. Tetapi dari sisi TOEFL sudah kita masukkan kategori yang tamat UAN itu adalah sudah berkelas internasional. Terima kasih kepada Pak Dr. Iwan dan tim yang sudah melaksanakan ini. Dan juga kepada teman pelaksana, kita seluruh mahasiswa selamat untuk melaksanakan tes. Semoga Yang Widi memberikan yang terbaik supaya tesnya bagus, dan jangan juga dalam tes itu memakai untung-untungan. Mungkin ini benar, itu benar, ini benar, jangan pakai untung-untungan, apalagi pakai ramalan, karena ini fakta. Harus memakai ilmu pengetahuan supaya seluruh mahasiswa bisa mendapat manfaatnya baik untuk kampus maupun untuk diri sendiri. Selamat melaksanakan tes TOEFL. Semoga semua berjalan baik dan mendapat lindungan dari yang dewasa. Ikutilah orang-orang yang sudah berjalan di kelas internasional, jangan mengikuti orang-orang yang tidak mau berkembang. Supaya pribadi-pribadi kita selalu menjadi pribadi yang jujur, disiplin, giat berusaha, dan selalu memandang ke depan untuk kemajuan diri sendiri maupun kemajuan kampus, bangsa, dan negara. Terima kasih. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan Pramu Santi. Om Santi, Santi. Semua direktur. Terima kasih atas sambutan yang telah diberikan oleh Bapak Rektor. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya kita akan memasuki acara inti, yaitu persiapan tes kemahiran standar bahasa Inggris TOEFL ITP Universitas Hindu Negeri Gusti Bagus Sugriwo Denpasar. Acara sepenuhnya akan dipandu oleh pemateri. Kepada Bapak Madewahi Mahendra, MPD, disilahkan. Om Swastiastu, selamat pagi. Yang terhormat Haji Rektor, yang saya hormati Pak Iwan sebagai Kepala Pusat Bahasa dan juga Pak Kadek Swastika sebagai rekan kita. Mungkin sebelum saya masuk ke dalam materi, saya ingin memberikan kesempatan kepada Pak Kadek Swastika untuk sekiranya ada beberapa arahan teknis terkait pelaksanaan TOEFL kita nanti. Saya kesempatan berikan kepada Pak Kadek. Silakan Pak Kadek.
Baik, terima kasih Pak Wahyu. Yang saya hormati, cek 1 2 3. Kedengaran suara saya? Cek. Oke. Baik, selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Rektor, kemudian Pak Wahyu. Kami dari penyelenggara berusaha semaksimal mungkin untuk mengakomodasi kebutuhan peserta untuk tes TOEFL di tanggal yang sudah kita sepakati, ya, ada tanggal 30, 31, 1 dan 2 Februari. Dari kemarin sudah banyak teman-teman yang ingin menukar jadwal semuanya, ya. Di sini saya ingin update saja bahwasanya pertama adalah semua rekan-rekan yang sudah terdaftar akan mendapatkan hak tesnya, begitu ya. Nah, kita ada sekitar 448 orang yang akan tes offline. Baik, kemudian semua orang itu akan dapat tes di tanggal 30, 31, 1 dan 2. Yang pertama saya tekankan adalah ini yang biar saya tidak lupa, untuk yang sudah sesuai dengan jadwalnya, maka teman-teman aman tinggal datang saja sesuai dengan jadwal yang sudah ditetapkan, begitu ya. Dan jika Anda sudah menukar, maka nanti kami akan update lagi jadwalnya. Nah, teruntuk rekan-rekan di ilmu komunikasi Hindu yang kemarin sempat mau bicara bahwasanya tanggal 31 teman-teman itu ada PKL, gitu ya, pembekalan PKL, 1-2 ada PKL, maka teman-teman yang di prodi komunikasi Hindu, ilmu komunikasi, Anda kan tes di tanggal 30 ya, di sesi 2. Teman-teman akan saya pisahkan ruangannya sehingga teman-teman bisa tes dengan teman satu kelas, ya. Karena rekan-rekan akan pembekalan dan PKL. Jadi tidak usah khawatir, teman-teman akan dapat jatah tes juga, gitu. Kemudian yang kemarin sempat melakukan tukaran, jadi saya info lagi, teman-teman boleh menukar dengan teman yang akan baru tes di gelombang kedua, silahkan. Tapi harapan saya agar melapor ke saya, jadi tidak ada yang kehilangan hak tes dan tidak ada. Kemudian di tanggal yang tidak bisa tes tanggal 30 dan 31 di kampus Bangli dengan alasan yang tertentu, maka kami bukakan jadwal tesnya di kantor kami di Egeling Center di Mambonyol tanggal 1 dan 2 Februari jam 9 pagi. Tapi mohon itu teruntuk bagi rekan-rekan yang memang berhalangan karena hal yang tidak bisa ditinggalkan, ya. Jadi mohon tetap melapor ke admin juga, begitu. Kemudian untuk yang tes di Bangli, teman-teman, bahwa saya ingatkan, yang tes sesi pagi itu jam 9, tapi rekan-rekan sudah ada di kampus Bangli itu sejam sebelum tes, ya. Nah, paling tidak teman-teman sudah jam, karena ada registrasi juga ada pengisian form. Jam 8.30 yang tes pagi, setengah jam sebelum jadwal tes, teman-teman sudah di ruangan untuk mengisi form. Jadi yang pagi jam 8.30 sudah di ruangan, yang siang jam 12.30 sudah di ruangan. Kami tidak menunggu bagi yang telat, ya. Jika teman-teman telat maka tidak dapat tes di hari itu. Jam 9 pintu tes sudah kami kunci untuk sesi pagi, dan jam 1 sudah kami kunci untuk sesi 2. Jika teman-teman datang setelah jam tersebut, maka jadwal tesnya kami undur, ya. Mohon tepat waktu agar teman-teman yang dari jauh itu juga tidak ini, ya, mereka juga sudah meluangkan waktunya untuk teman-teman datang di jam yang ditentukan. Ingat, yang boleh di bawah hanyalah tolong dibaca ketentuan TOEFL yang ada di WA. Mari kita aware, ya. Jangan sampai nggak ada bawa pensil, nggak ada bawa penghapus, ya. Tidak boleh saling pinjam ketika ujian, ya. Ini yang paling parah, ya. Tidak boleh saling pinjam sama ujian. Sambal merah. Silahkan pensil sendiri, penghapus sendiri, rautan sendiri. Dan setiap teman-teman masuk akan keadaan KTP. KTP akan kami cek sebelum teman-teman masuk. Takutnya nanti yang tes adalah Juwita atau Hartini, yang masuk Hartono, gitu, ya. Jadi mohon nanti KTP-nya akan saya cek wajahnya sama atau enggak. Jangan bilang itu waktu saya SMA, Pak, nggak bisa, gitu, ya. Jadi kami cek nanti agar yang masuk adalah orang yang terdaftar. Ya, mari kita belajar fair, rekan-rekan, untuk tes ini. Saya mohonkan bantuan kerjasamanya untuk saling mempersiapkan diri. Tes akan berlangsung selama 2 jam. Setelah tes, teman-teman boleh meninggalkan tempat. Tidak ada lagi momen apa-apa, ya. Saran saya, silahkan setiap peserta tes membawa tataan untuk ini menghitamkan, ya, kayak ujian, papan tatakan dari kayu itu untuk menghitamkan biar lebih nyaman nanti.
Walaupun sudah ada kursi juga yang ada katakannya, tapi saran saya mohon dipersiapkan. Itu saja paling Pak Wahyu yang ingin saya sampaikan ke teman-teman. Ingat, ini proses mohon dilewati dengan baik. Ya, rekan-rekan, hari ini akan diberikan oleh Pak Wahyu bagaimana TOEFL itu seperti apa, soalnya, kemudian pola menjawab seperti apa, akan ada bimbingan dari Pak Wahyu. Kemarin akan diberikan secercah cahaya gitu ya, biar tidak orang-orang di kegelapan gitu. Hari ini dan besok. Jadi mohon diperhatikan dengan baik. Untuk jadwal maksimal jadwal akan kami update per besok ya. Jadi mohon diperhatikan setelah besok tidak akan ada yang lagi yang pindah-pindah ya. Biar kita nyaman untuk semuanya Niki. Mungkin itu dari yang Pak Wahyu. Terima kasih atas waktunya. Rekan-rekan silakan disimak dengan baik pembekalan dari Pak Wahyu demi kelancaran rekan-rekan tes di hari H. Terima kasih Pak Wahyu. Semua nih. Terima kasih Pak Kade atas arahan teknisnya. Bapak Ibu, adik-adik, jika ada yang nanti mungkin ingin ditanyakan lebih lanjut mengenai arahan teknis tadi, mungkin terlewat atau mungkin ada gangguan sinyal tadi, bisa ditindaklanjuti di WhatsApp grup yang sudah dibuat bersama Pak Kade ya. Jadi Pak Kade pasti welcome untuk menjawab segala keluh kesah dan memberikan secercah cahaya juga gitu. Supaya kita tidak ada dalam gelap. Nah, begitu pula saat ini saya mencoba untuk memberikan sedikit cahaya untuk Bapak Ibu sebisa saya. Ini bukan mengajari ya, tapi lebih kepada sharing session sebenarnya bagaimana TOEFL itu kita lakukan. Yang harus saya disclaimer dulu adalah tidak ada pendekar itu satu hari tiba-tiba bisa terbang, itu nggak bisa. Itu takes a lot of time, jadi perlu waktu yang lama. Bahkan kami yang memang background-nya bahasa Inggris pun perlu waktu yang cukup lama untuk itu. Tapi setidak-tidaknya kita bisa melakukan istilahnya perlawanan lah gitu ya. Kalau orang dunia persilatan ada perlawanan terhadap soal-soal ini. Sebagaimana disampaikan tadi juga oleh Bapak Rektor, manfaat TOEFL ini banyak sekali Bapak Ibu. Jadi ini kita harus rubah perspektifnya dari tes yang berat menjadi ini sebenarnya investasi untuk kita semua selama 2 tahun ke depan setidaknya, karena setiap tes ini berlaku 2 tahun. Dan karena tes ini bersifat international, jadi teknis pelaksanaannya pun pasti agak agak ketat. Tidak seperti mereka yang mengaku TOEFL padahal bukan TOEFL gitu ya. Jadi kita bisa pastikan 100% bahwa kita ini legal, dan Bapak Ibu mau bawa kemanapun sertifikat ini pasti diakui karena sudah masuk dalam database internasional juga. Saya juga mengundang nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan ditulis di chat box dan juga mungkin interaksi-interaksi antara kita supaya bisa nanti kita berinteraksi lebih lanjut mengenai soal-soal ini. Jadi mungkin kalau ada yang mau lihat keaslian TOEFL ITP itu biasanya ada tanda R-nya itu di lingkaran kecil yang ada seperti ada di layar Bapak Ibu. Nah, biasanya banyak yang tidak ada tanda R-nya ini tidak legal dia. Gitu. Nah, saya mulai saja materi hari ini ya Bapak Ibu. Untuk sesi hari ini saya akan fokus lebih banyak kepada listening session-nya. Untuk besok kita akan fokus kepada bagian-bagian lain dari TOEFL ini. Oke. Jadi apa sih TOEFL ini? Mungkin saya sampaikan dalam bahasa Indonesia juga karena banyak dari kita yang dari prodi lain, tapi saya berikan layarnya dalam bentuk bahasa Inggris agar kita mulai terbiasa. Gitu. Jadi TOEFL itu apa sih Bapak Ibu? Jadi TOEFL itu adalah tes kemahiran berbahasa yang kontennya itu 100% akademik. Jadi kalau kita mau bandingkan dengan jenis-jenis tes bahasa Inggris lain yang diakui di seluruh dunia, ada beberapa jenis ya. Ada TOEFL ITP, ada TOEFL IBT, ada TOEIC test. Nah, tapi kegunaannya beda-beda. Kalau di TOEIC test itu biasanya digunakan untuk jurusan-jurusan yang sifatnya vokasi, digunakan untuk mencari kerja. Gitu. Apa bagian dalam TOEFL test ini? Akan ada 3 bagian Bapak Ibu, adik-adik semua, mahasiswa, yang harus dilalui selama 2 jam seperti kata Pak Kadek Swastika tadi. Yang pertama ada bagian listening-nya, jadi mengukur kemampuan Bapak Ibu bisa menyerap informasi sejauh mana sih, gitu ya.
Kemudian bagian kedua ada struktur dan juga written expression. Itu akan kita bahas besok bersama dengan reading. Kemudian yang ketiga tentu saja ada reading. Nah, biasanya reading ini dianggap yang paling susah ya. Di samping paling susah karena kita juga sudah mulai lelah. Sudah 1 jam lewat begitu ya. Sudah mulai lelah, mata sudah mulai kantuk gitu ya. Konsentrasi sudah mulai berkurang, bacaan pun tidak terlihat biasanya begitu. Saya lanjutkan. Nah, ini jumlah soal yang akan Bapak Ibu lalui nanti. Jadi di listening itu ada 50 soal kurang lebih yang akan harus dijawab, dan itu audionya hanya diputarkan 1 kali. Tidak seperti kalau ujian nasional itu kan diputarnya 2 kali biasanya. Jadi 1 kali dengan normal speed. Kita sebutnya normal speed ya, karena ngomongnya ya standar. Tidak yang dipelan-pelankan, tidak juga dicepat-cepatkan. Tapi memang bagi yang belum terbiasa, akan terasa cepat gitu. Apa tadi gitu. Nah, maka dari itu hari ini saya coba share beberapa tips and trick how to menjawab soal-soal listening. Nanti kita akan juga latihan sedikit supaya terbayang, oh gini nuansa listeningnya nanti gitu ya. Dan ada beberapa teknik caranya menjawab. Nah, di bagian structure dan written expression akan ada 40 soal. Ya, jadi nanti di sana Bapak Ibu memperbaiki grammar yang salah. Jadi tidak ada kunci lain sebenarnya untuk memahami selain memahami grammar dalam menjawab bagian itu. Nah, yang ketiga ada reading. Masalah komplit tentang reading dan structure akan saya berikan besok supaya tidak kebobolan. Hari ini semua kita gas sekalian gitu, rasanya agak terlalu terburu-buru rasanya. Jadi kita fokus pada listening dulu hari ini. Besok sore kita lanjutkan pada structure and also reading comprehension. Waktunya itu 35 menit pasti selesai untuk listening. Kemudian 25 menit itu biasanya kan ada aba-aba Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya listeningnya sudah selesai, silakan lanjutkan ke bagian selanjutnya. Gitu. Begitu pula ketika selesai structure, silakan lanjutkan ke bagian reading. Akan ada aba-aba seperti itu. Nah, untuk skor untuk di TOEFL itu salah semua. Katakan dari 140 soal yang Bapak Ibu jawab, adik-adik mahasiswa jawab, tidak ada yang benar sama sekali. Itu masih mendapatkan skor 310. Dan maksimalnya itu 677. Kita sendiri di UHN belum bisa menentukan standar karena kita ingin mengetahui lebih dahulu sejauh mana rata-rata kemampuan UHN. Mungkin setelah melakukan kajian yang panjang berapa tahun gitu, mungkin generasi berapa berikutnya, baru kita mungkin bisa berani tetapkan standar ya. Itu, tapi untuk sekarang tidak dulu. Artinya kita bukan tidak menuntut sih, menuntut yang lebih baik sih pasti, tapi as best as we can lah. Nah, bisa nggak kita memprediksi topik-topik dalam soal TOEFL? Jawabannya bisa, Bapak Ibu. Tapi perlu pembiasaan. Apa saja biasanya topik-topik dalam TOEFL ITP seperti yang saya bilang tadi. Jadi konten kita akan lebih banyak ke academic life. Gitu. Jadi gimana untuk registrasi di kampus, bagaimana belajar di kelas, mendengarkan perkuliahan seperti itu. Biasanya topik-topiknya akan berkisar ini. Untuk topik-topik akademik itu akan mencangkup tentang seni gitu ya, tentang IPA, life science, physical science gitu ya. Kemudian ada social science, tapi tidak akan diberikan seperti kalau IPA gitu misalnya, tidak akan diberikan tentang nama Latin gitu, enggak. Nama Latin binatang ini adalah gitu, enggak ada. Kemudian tidak akan ada rumus-rumus fisika gitu, enggak ada. Hanya pengetahuan-pengetahuan umum, misalnya bumi mengorbit matahari begitu ya. Dinosaurus hidup berapa juta tahun yang lalu ya, kurang lebih seperti itu, pengetahuan-pengetahuan umum saja yang tidak menyentuh secara khusus sekali tentang subjek-subjek tersebut. Tapi di samping topik-topik akademik seperti ini, akan ada juga kampus live topik kita bilangnya. Jadi interaksi di kelas bagaimana, kalau kita mau mengurus administrasi bagaimana, kalau aktivitas kampus gimana, misalnya aktivitas kampus tuh kayak ada pagelaran seni misalnya, ada pagelaran musik gitu ya. Tema-temanya kurang lebih tentang seperti itu. Jadi mulai dari sekarang untuk membiasakan diri mendengar istilah-istilah dalam topik-topik ini gitu. Jangan heran apabila nanti di dalam pelaksanaannya ada soalnya listening misalnya ya,
soalnya tiba-tiba membicarakan tentang bom atom atau partikel. Walaupun tidak disebutkan rumusnya, tapi kita harus tahu bahwa yang dibicarakan tentang bom atom gitu ya. Nah, itu topik-topiknya. Ada juga topik-topik general kita sebutnya, topik umum, misalnya tentang bisnis, environment, lingkungan gitu ya, food, makanan, komunikasi, kemudian entertainment juga ada biasanya, transportation. Biasanya paling sering ini ada transportation ini biasanya paling sering muncul juga. Di listening itu ada kelihatan kayak orang tersesat, tidak tahu jalan, ingin menuju titik A dari titik A ke titik B, nah seperti itu biasanya. Dan juga bagaimana bisa arrange schedule, jadi menyusun jadwal, memahami jadwal yang sudah dibuat secara lisan maupun tulisan. Nanti kita akan latihan ya Bapak Ibu masalahnya. Jadi topik-topik seperti ini harus kita biasakan mendengarnya. Begitu pula kalau misalnya mendengar audio-audio di internet, YouTube, misalnya Spotify, mungkin dibiasakan dengan yang topik-topik seperti ini. Nah, gimana model soal listening-nya? Model soal listening itu ada 3. Pertama, itu ada short dialogue, kita sebutnya ada percakapan pendek, di mana hanya ada 2 baris, 2 baris percakapan. Jadi ada yang nanya, ada yang jawab. Terus kemudian ada narator yang akan bertanya, apa sih maksud percakapan itu? Gitu kurang lebih biasanya. Nah, tidak perlu khawatir bahwa ini orang yang mana yang ngomong gitu misalnya. Tidak perlu khawatir karena pasti pelaku audionya pasti antara wanita dan laki-laki. Kalau nggak wanita mulai duluan laki-laki, pasti disautinnya sama yang lawan jenis. Sehingga ada perbedaan nuansa audio. Dan sekali lagi, bahwa audionya itu hanya 2 baris, gitu ya. Dan setelah 2 baris itu akan ada narator bertanya, pertanyaannya kurang lebih tentang 5W1H ya, kalau dalam bahasa Indonesia, dan kemudian diikuti oleh pilihan-pilihan ganda. Gitu. Kemudian bentuk kedua, itu ada long conversation, jadi ada percakapan yang lebih panjang. Kalau yang tadi itu hanya 2 baris percakapannya, misalnya begini, what are you up to tonight? Gitu ya. Kemudian yang satu menjawab, I'm going to cinema, how about you? Nah, narator akan bertanya kemudian, hanya 2 baris itu saja. Antara tanya jawab antara mereka saja. Nah, kalau di long conversation itu akan terjadi antara 60 sampai 90 detik percakapannya. Tapi biasanya percakapannya itu pasti tentang campus life gitu ya. Casual topic kita bilangnya between students. Mau ngapain nanti malam gitu ya. Ada acara nggak besok? Kalau ada acara, tolong dong misalnya aku ikut gitu misalnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Oke. Kemudian yang terakhir ada talks namanya kita sebut. Di talks itu ada seperti orang ngasih kuliah. Jadi seperti dosen ngasih kuliah ke mahasiswa gitu ya, akan ada kurang lebih sama 60 sampai 90 detik seorang ini akan berbicara, digunakan untuk pertanyaan 3 sampai 4 pertanyaan. Gitu. Nah, ini yang tadi saya bilang kuliah yang tentang bom atom, biologi itu ada di talks ini biasanya muncul. Gitu. Nah, tapi biasanya tidak akan detail sampai yang saya bilang tadi ada rumus, ada macam-macam, enggak. Itu shortened version kita bilang, versi pendek dari full perkuliahan. Jadi seperti summary gitu. Kalau ada pertanyaan langsung di chat aja ya sambil jalan supaya tidak keburu lupa gitu. Nah, gimana tips umum melaksanakan atau mengerjakan soal listening, Bapak Ibu? Bagi yang kurang, oh ya, Pak Saputra, silakan. Swastiastu Pak Made. Swastiastu Bapak, silakan. Mohon izin mau bertanya nih Pak Made. Iya, ya. Terkait dengan pelaksanaan tes TOEFL ini kan dikatakan menjadi kewajiban gitu ya. Satu untuk menunjang kualitas kampus, salah satunya yang kalau saya dengar tadi ya. Kemudian jujur kalau seperti saya yang tidak tahu betul dengan bahasa Inggris ini menjadi
kegalauan saya ketika diharuskan mengikuti tes TOEFL ya. Yang menjadi pertanyaan saya begini, sempat saya WA sama adminnya mengatakan kita akan tetap mengeluarkan sertifikat sebagai bukti sudah pernah mengikuti tes TOEFL ya. Yang menjadi pertanyaan itu kan standar untuk tes TOEFL nilainya itu passing grade-nya berapa gitu. Saya masih belum tahu karena saya lihat di tabelnya itu kalau nggak salah untuk S2 itu ada keterangan S2 itu 500 gitu. Yang pertanyaan saya begini, yang S2 itu 500 itu maksudnya mau mencari S2 atau mau tamat S2 gitu. Nggih, terima kasih Bapak Wayan. Mungkin Ya mungkin saya lagi satu boleh? Oh ya, Atau dijawab silakan. dulu boleh, silakan. Nggak apa-apa, sekalian aja Pak. Oke, kemudian ini juga mungkin sebagian dari teman-teman saya gitu yang merasa selevel dengan saya yang tidak tahu bahasa Inggris mengalami hal yang sama gitu. Ya. Pertama bayarnya sudah cukup lumayan, kemudian seandainya nanti tidak dan adminnya juga bilang berlaku sertifikatnya kalau nggak salah itu 2 tahun. 2 tahun. Nah, karena dibilang berlaku 2 tahun, makanya saya memberanikan diri untuk ikut tes walaupun proposal tesis saya belum berwujud gitu, belum jadi. Jadi masih ada space waktu kurang lebih 2 tahun untuk mempersiapkan gitu. Jadi mungkin passing grade-nya yang harus saya ketahui itu berapa sih gitu. Apakah nanti seandainya saya dapat nilai 50 nih, apakah hanya 50 ditulis dalam sertifikat atau memang bisa dipakai standar untuk passing grade-nya umpamanya 200 gitu. Oh, ditulislah 200 gitu. Itu mungkin yang ingin saya tanyakan. Terima kasih, Pak. Nggih, terima kasih Pak Wayan. Saya izin menjawab bisa saya dan sekapasitas saya saja Pak ya, karena masalah kebijakan itu di Kepala Pusat Bahasa dan juga pimpinan. Tapi sepengetahuan saya, hasil diskusi kemarin bahwa pertama masalah passing grade, dalam tes TOEFL sebenarnya tidak ada istilah lulus tidak lulus, itu yang pertama. Bahwa itu hanya untuk menguji kemampuan sejauh mana Bapak bisa berbahasa Inggris. Bahwa apabila ada institusi yang mensyaratkan sekian-sekian adalah wewenang institusinya gitu ya. Kemudian hasil pembicaraan terakhir jika saya tidak salah mengartikan untuk tahun ini seperti tadi juga disampaikan oleh Bapak Rektor ya, untuk tahun ini dan mungkin tahun depan beberapa tahun ke depan ini kita tidak memasang grade gitu ya untuk berapa dikatakan boleh lulus, karena kemarin kan ini dipersyaratkan untuk ujian skripsi, tesis, disertasi. Nah, tidak ada grade bahwa jika skornya di bawah sekian tidak boleh ujian gitu, belum ada. Karena apa? Kita sadari satu biayanya besar, gitu. Bahwa mahasiswa sudah willing untuk mengeluarkan berinvestasi gitu ya. 2 tahun ini melalui tes ini sudah sangat permulaan yang sangat baik untuk kita. Kemudian selanjutnya sekali lagi nggak ada masalah passing grade, itu nggak ada passing grade ya Bapak Wayan. Jadi berapapun skor yang Bapak dapatkan itulah kemampuan berbahasa Inggris Bapak. Bahwa nanti akan bagi beberapa orang yang ingin mencari kerja, nanti institusi pencari kerjanya yang akan mensyaratkan grade-grade itu. Jadi usahakan saja sebaik-baiknya untuk menjawab bahwa I want to use this, saya ingin menggunakan ini untuk apa gitu ya. Kemudian bahwa tidak bisa juga dipilih-pilih, ini boleh mengambil, ini tidak wajib mengambil karena sifatnya institusional. Jadi ya satu institusi pasti mengikuti jadinya begitu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi tidak ada passing grade, tapi kita berusaha untuk meraih hasil tertinggi yang bisa kita dengan keterbatasan. Maka dari itu saya mencoba memberikan materi-materi seperti ini supaya bisa setidak-tidaknya ada tahulah nuansa, oh gini ternyata tes TOEFL-nya gitu loh. Jadi nanti kalau misalnya tatkala bisa ingin menggunakan tes TOEFL resmi untuk mencari kerja, karena sekarang misalnya PNS kementerian semua harus menggunakan tes TOEFL resmi gitu ya, bukan TOEFL-TOEFLan, mencari di bank juga begitu, dan beberapa tempat kerja lain termasuk beasiswa yang paling terkenal di LPDP pasti pakai ini gitu. Demikian kurang lebih Pak masalah kebijakan-kebijakan. Saya tidak berani menjawab, mohon maaf, karena tugas saya memberikan materi gitu ya. Demikian ya Pak Wayan, semoga bisa diterima ya. Oke, saya lanjutkan ya.
Jadi kalau mengerjakan listening, gimana tips mengerjakan bagi pemula? Bagi yang belum pernah mengerjakan. Bapak Ibu harus tahu bahwa setiap bagian dari listening ini ada petunjuk pelaksanaannya yang akan dibacakan, bukan dibacakan ya, yang akan terdengar melalui audio. Nah, ketika audionya ini terdengar, saran saya tidak usah didengarkan. Gitu ya. Karena apa? Itu menghabiskan banyak tenaga dan waktu untuk membacanya. Gitu. Usahakan untuk, karena gini, sifat petunjuknya sama. Tes TOEFL sifat petunjuknya dari zaman ke zaman itu sama. Jadi kalau melihat petunjuk pelaksanaan TOEFL bisa dilihat di web atau di YouTube gitu ya. Jadi kita tidak usah mendengarkannya lagi saat tes. Di samping itu kan biasanya kalau kita dengerin petunjuk belum ready, dengerin petunjuk udah tegang duluan gitu. Jadi tidak usah didengarkan. Gunakan waktu yang ada untuk apa? Membaca, melihat opsi-opsi yang ada di soal berikutnya gitu. Kemudian yang kedua yang harus dilakukan adalah konsentrasi tentu saja. Karena apa? Sekali seperti yang saya bilang tadi bahwa audio hanya diputar satu kali. Tidak ada pengulangan. Jadi kalau sudah lewat ya lewat. Ya sudahlah begitu. Nah, itu mengakibatkan tips yang ketiga bahwa tingkat kesulitan soal dalam pelaksanaan TOEFL ini selalu dari mudah ke sulit. Jadi kita bisa prediksi bahwa dari soal 1 sampai 50, 1 sampai 10 pasti paling mudah. Gitu. Kemudian part 1 sampai 50 akan lebih sulit daripada 1 sampai 10. Jadi kerjakan yang mudah-mudah dulu. Gitu. Ya. Kemudian saya lanjutkan. Nah, dalam listening, ketika audio listening, nanti kita akan praktis ya. Dalam audio listening itu diperdengarkan, jeda antara soal satu dengan yang lainnya akan punya waktu 12 detik, Bapak Ibu. 12 detik ini adalah 12 detik yang menentukan kehidupan. Jadi dari dalam waktu 12 detik ini harus sudah menjawab, kalau besok kita akan paper base, sudah dihitamkan, karena tidak ada waktu untuk menghitamkan kembali ya. Jadi tidak bisa ditanda-tandai dulu jawaban kemudian dihitamkan kemudian sekalian, tidak bisa. Jadi begitu tahu jawabannya langsung hitamkan saja. Gitu. Kemudian dalam waktu 12 detik itu juga harus berpindah ke soal berikutnya. Jadi sudah membaca soal berikutnya. Setidak-tidaknya tahu topik apa sih yang sedang dibicarakan di soal berikutnya. Nanti kita akan latihan masalah mempelajari topik seperti itu. Oke. Cara terakhir, jawablah semua pertanyaan. Karena apa? Tidak ada pengurangan soal kalau salah. Jangan sampai kosong. Cara terakhirnya ya sudah hitung kancing, komat kamit gitu ya. Ini Bu Sulasi sampai ketawa. Jadi apa ya, mungkin menghitung hari atau apa ya, saya kurang tahu teknik-teknik seperti itu gitu. Tapi usahakan sekali apa ya, untuk menjawab semua apa ya, semua soal itu supaya terisi gitu. Kan ada yang tiba-tiba kita sangat supranatural begitu kita nggak bisa jawab. Melihat pola jawaban A, B, B, C, pasti C sekarang gitu ya. Nah, itu adalah cara terakhir ya, tapi ya tidak anjurkan, tapi kalau tidak bisa ya sudah begitu. Nah, kemudian tips selanjutnya, jika audionya sudah lewat dan lanjut ke soal berikutnya, jangan terlalu banyak menghabiskan waktu pada soal soal yang tadi. Yang sudah lewat biarkan lewat saja. Karena apa? Itu mengganggu konsentrasi. Fokus saja pada soal berikutnya. Kalau nanti kosong ya sudah, nanti tebak terakhir aja gitu. Nah, itu beberapa tips untuk pemula untuk menjawab soal listening ya. Nah, sekarang saya ingin apa ya, men-share lah, membagikan bagaimana cara untuk melihat topik, gitu ya. Nah, kalau kita nanti pada soal listening 1 sampai 10, Ibu Bapak akan dihadapkan pada opsi-opsinya saja. Tidak ada apa ya istilahnya? Tidak ada pertanyaannya, tidak terlihat di kertas gitu. Hanya langsung jawaban opsi-opsi A ini, B ini, C ini, 3 ini. Nah, kalau kita lihat sekarang bahwa ada kata living di sini. Ya. Ada kata living.
Kemudian ada kata go, ada kata do. Nah, berarti dia akan melakukan satu aktivitas gitu ya. Aktivitas entah aktivitasnya akan terjadi sekarang, sebentar lagi kalau ini kita lihat sekarang, ini sebentar lagi gitu ya. Dan juga melakukannya dengan cara sendiri. Nah, beberapa ini bisa dimengerti hanya dengan mengetahui vocab gitu ya. Tapi setidak-tidaknya kalau kita pemula kita pasti tahu bahwa go itu pergi. Living adalah sinonim dari go. Living yang ini juga sinonim dari go. Hanya kita tinggal membedakan apakah yang diikuti keterangan waktu atau yang mana. Gitu ya. Saya akan coba putarkan salah satu contoh audio listening ya. Sebentar. Oke, ini saya zoom in dulu supaya bisa kelihatan. Nah, TOEFL Exercise 1. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the nah, saya pause dulu. Ini yang kita sebut tadi petunjuk. Petunjuk ini enggak usah didengarkan, gitu, karena pasti nyuruh jawab ABCD intinya, gitu ya. Fokus pada mencari topik apa sih yang ada di soal-soal berikutnya, gitu ya. Nah, saya lanjutkan dulu. best answer to the question. You should focus carefully on the second line. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Nah, itu contoh tadi normal speed. Coba saya mau tahu dong, di reaction coba diketik terlalu cepat audionya ataukah normal bagi Bapak Ibu atau gampang nih gitu. Boleh ada di chat box supaya kita ada interaksi. Normal, normal. Oke. Normal dari saya cukup. Ya, nanti speednya akan seperti itu Bapak Ibu ya. Tidak akan lebih cepat dari itu, tidak akan lebih lambat daripada itu gitu ya. Nah, usahakan untuk memahami apa yang disampaikan tadi. Seperti yang saya bilang, listening bagian 1 hanya ada 2 baris, ada orang nanya, ada orang jawab gitu ya. Kemudian ada naratornya. Coba diperhatikan satu kali lagi ya. Conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should focus carefully on the second line. Number 1. How soon will you be leaving? I'm on my way now. What does the man mean? Si cewek tadi nanya, pasti percakapannya antara cewek dan cowok atau cowok dan cewek gitu ya. How soon will you be leaving? Nah, untuk menjawab teknik listening yang pertama seperti ini, Bapak Ibu jangan perhatikan yang bertanya, tapi perhatikan yang menjawab, yang merespon, atau yang kita sebut dengan baris kedua, gitu ya. Jangan bertanya, jangan fokus pada how soon will you be leaving, tapi fokus pada apa yang menjadi responnya, karena pertanyaan narator pasti akan berdasarkan responnya tersebut, bukan berdasarkan apa yang ditanya sama ceweknya tadi, enggak gitu. Tapi apa sih maksud respon dari si B? Nah, pasti begitu. Saya perlihatkan transkripnya supaya ada bayangan untuk latihan pertama. Nah, ini transkripnya yang tadi dibacakan. How soon will you be leaving? Kapan sih mau pergi? Nah, si cowok menjawab, I'm on my way now. Sekarang loh saya mau pergi. Nah, ada kata now-nya. I'm on my way artinya sekarang saya pergi gitu. Nah, itu yang difokuskan. I'm on my way ini adalah second line. Kemudian apa sih maksud I am on my way? Nah, jika Bapak Ibu lihat, A, he is leaving now. B, he has to go out of his way. C, he will not be leaving soon. D, he will do it his own way. Apa kira-kira jawabannya? Mungkin bisa dijawab A, B, C, D di chat box. A. Ya boleh lah. Kalau bahasa Indonesia kan anak masalah. Saya paham, aman. Oke, ya semua benar ya. Jadi bisa dilihat dari clue-nya juga melihat ada kata now sama-sama now seperti itu ya. Oke, good. Jadi teknik untuk tips untuk mengerjakan soal listening yang ini adalah sekali lagi perhatikan responnya, bukan perhatikan pertanyaannya. Jadi yang ini Bapak Ibu bisa hiraukan saja, gitu ya. Tidak usah dihiraukan yang ini. Yang ini yang akan benar-benar dipasang telinganya untuk apa sih yang dibicarakan di respon ini. Karena pertanyaan narator
pasti tentang responnya. Entah tentang mean atau apa yang akan dilakukan kira-kira gitu ya. What do you think the man will do? Gitu misalnya. Apa yang kira-kira akan dia kerjakan kemudian. Dari respon yang kedua inilah nanti akan tercermin jawabannya. Good, kurang lebih sudah familiar dengan bagian itu ya. Sekarang coba kita latihan 2 soal sekaligus tanpa melihat skripnya, begitu. Saya putarkan audionya nomor 2 dan nomor 3. Ingat, Bapak Ibu punya waktu 12 detik per soal untuk memahami topiknya. Oke, saya coba next dulu. Nah, sekarang coba dilihat soal nomor 2 dan 3 ya. 1, ada he locked the door. He tried unsuccessfully to get into the house. He was able to open the door. He left the house without locking the door. Yang jadi kata kunci apa? Ada kunci, ada pintu gitu kan. Kurang lebih begitulah kalau kita pemula berpikirnya. Ada kunci, tentu ada pintu. Berarti ada sesuatu yang dikerjakan dengan kunci terhadap pintu, gitu kurang lebih. Kita lihat dia door sama lock-nya. Lock-nya itu artinya sudah terkunci atau belum. Gitu ya. Nah, dalam 12 detik, tolong coba memahami itu nanti ketika menjawab soal-soal TOEFL itu. Nah, begitu pula pada soal nomor 3. She doesn't like to listen to turkeys. She thinks the dinner sounds special. She especially likes the roast turkey. She prefer different dinner. Berarti ngomongin dinner dan juga menu makanan. Jadi tinggal nanti lihat apa sih yang terbesit terhadap makanan dan apa namanya makanan dan juga aktivitas dinner ini gitu ya. Saya putarkan audionya ya. Nanti tolong bisa dijawab juga 2 dan 3. Nah, ini adalah jeda antara soal nomor 1 ke nomor 2. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Jeda ke nomor 3. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? Oke. Kita coba dulu soal nomor 2. Perlu saya ulang nggak? Nggak usah ya. Ini udah ada yang mulai jawab nih. Ari Sugiantari, D dan B. Yang lain mungkin? Soal nomor 2 dulu deh, biar satu-satu, biar nggak kita susah. Soal nomor 2, apa kira-kira jawabannya? D. D. Bu Kasni tadi D. Puspawati D. Oke, D, kemudian D. Nah, coba kita dengarkan satu kali lagi ya, supaya tidak tertipu. Oke, kita dengerin lagi sekali ya. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for Oh, sorry. Audionya agak gini ya, agak beser ya. Mungkin karena sinyal juga. Wait. Saya coba satu kali lagi. Number 2. Was Steve able to get into the house? I left the door unlocked for him. What does the woman assume Steve did? Oke. Nomor 2. Jika diperhatikan baik-baik, tadi pertanyaannya apa? Was he able to unlock to enter the house? Kan gitu ya kurang lebih. Sebentar, itu tadi ada chat apa ya? Maaf Pak, suaranya enggak ngerebak gitu kok, Fanny. Ini mungkin karena sinyal, jadi agak apa namanya agak ngerebak gitu ya. Nanti akan clear kok. Tapi tadi kalau diperhatikan si cowok nanya, was he able to enter the house? Kemudian yang harus diperhatikan sekali lagi adalah baris kedua. Si cewek bilangnya apa? Dia bilangnya, I left the door unlocked. Saya taruh di chat box ya, apa namanya kata-katanya. I left
the door unlocked. Nah, ini kata si cewek ya, I left the door unlocked. Kunci pintunya nggak saya kunci kok. Nah, kalau diperhatikan dari respon tersebut, jawabannya kira-kira apakah masih D? Karena pertanyaan tentang si he. He was able to open the door. Good. Nah, kayak gitu ya. Jadi diperhatikan mungkin baik-baik. Mohon maaf nih, audionya mungkin ada gangguan sedikit gara-gara sinyal. Begitu nanti dilihatnya. Karena yang bertanya si cowok, si cewek merespon tentang cowok yang lain, kan begitu. Jadi bukan si cewek yang bisa masuk ke rumah, bukan si cewek yang akan masuk ke rumah, tapi dia meninggalkan rumah tanpa mengunci pintu. Pasti temannya bisa masuk. Jadi he was able to open the door. C jawabannya. Good. Kita coba lagi di nomor 3 ya. Mudah-mudahan nggak kerebut-kerebut. Oke, ini mesti jeda antara soal. Number 3. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What? Nah, sekali lagi, bagian yang dia ngomong, I prefer turkey dan seterusnya, tidak usah didengarkan. Tapi responnya yang didengarkan. Responnya tadi apa? That doesn't sound good to me. Pertanyaannya pasti tentang respon. Coba kita dengarkan apa pertanyaannya ya. The dinner special is roast turkey with mashed potatoes and gravy and apple pie for dessert. That doesn't sound good to me. What does the woman mean? What does the woman mean? Dengan dia bilang, that doesn't sound good to me. Apa sih artinya? Kira-kira maksudnya si cewek? Apa kira-kira? Ayo, nomor 3 apa? Nggak suka. Nggak suka apa, Bu Dewayu? Ini adik Dewayu atau Ibu Dewayu? Saya kurang tahu. Nggak terlalu suka makanannya. Tidak terlalu suka makanannya. Jadi kalau tidak terlalu suka makanannya, di antara A, B, C, D, pengen makan yang lain. She would prefer different dinner. Good. Jawabannya D. Oke. Bukan she doesn't like to listen to turkeys ya yang jawab A. Kenapa? Turkeys itu kalau kita tahu kan ayam besar itu ya, turkeys. Nah, bukan tidak suka mendengar suaranya, tapi karena tidak suka dimasaknya. Ya, jadi tidak suka makan turkey, jadi lebih baik makan yang lain. Jadi yang jawab D benar. Nah, itu trik yang pertama untuk menjawab soal listening ya. Sudah kebebelan atau belum nih? Masih bisa kita lanjut ya? Oke. Untuk menjawab soal listening seperti ini juga ada tips yang lain. Kurang lebih sebenarnya ada 20 ya, tapi saya bagikan 3 dulu supaya enggak kebebelan. Yang kedua, caranya adalah tolong dilihat synonymous answer. Ini kita sebut synonymous answer. Kata-kata yang memiliki makna yang sama. Gitu. Pasti soalnya, sekali lagi ya, ini bertautan satu sama lain. Bukan berarti kalau tips yang kedua, yang nomor 1 dilupakan. Enggak. Pasti tetap tentang responnya, begitu. Tapi ada kalanya yang kita diminta adalah untuk melihat sinonim dari kata-katanya. Kayak tadi, I am on my way now. Dia tidak bilang I will be leaving now. Padahal artinya sama, I am on my way dan I will be leaving. Gitu. Oke. Kita coba untuk mendengar soal nomor 1 di bagian selanjutnya ya. Bisa nanti tolong dijawab juga di dalam chat box. Listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should look for synonyms for key words in the second line. Number 1. What did you think of the final exam in algebra? It was too easy. What does the man mean? Nah, si man tuh ngomong apa? It was too easy, gitu kan? Kalau si cewek tadi ngomong kalau bisa dengerinnya bagus, kalau nggak bisa nggak apa-apa. Yang penting si cowoknya kedengaran. It was too easy.
Kalau si cewek ngomong, what do you think about the final exam in aljabar, gitu ya. Gitu. Dia si cowok ngomong apa? That was too easy. Nah, kata-kata yang bersinonim dengan that was too easy, kata gampang itu bisa kita artikan dengan apa? A, B, C, D mungkin jawabannya apa, Bapak Ibu, adik-adik? D. Ada yang jawab D. Oke. Oke, the exam was not very difficult. Good. C. Ya. Kalau he thought the exam would be easier, artinya tes itu sulit gitu. Kalau orang Indonesia ngomongnya gini, kalau option C itu, tak kira soalnya bakal gampang. Nah, kalau dia ngomong gitu kira-kira artinya soalnya apa? Susah kan? Tak kira soalnya bakal gampang, ternyata susah kan gitu. Nah, jadi yang kita lihat ada sekali lagi sinonim, kata-kata yang memiliki makna sama. Kata gampang memiliki makna yang sama dengan kata tidak sulit, was not very difficult. Itu tips yang kedua. Apakah berubah dari tips yang pertama? Tidak, tetap melihat dari respon that was too easy kan respon yang kedua kan? Baris yang kedua, bukan baris yang pertama. Itu yang harus diperhatikan. Oke, tentu saja ini butuh latihan ya, supaya terbiasa mendengarkannya. Dan tidak ada tanpa mendengar bisa menjawab, itu nggak mungkin. Mempelajari pola itu nggak mungkin. Tapi ada tips-tipsnya. Jadi setidak-tidaknya ada vocab gitu ya. Nah, ini saya sediakan transkripnya untuk soal nomor 1 yang tadi. Jadi, what did you think about the final exam in algebra? It was too easy. Nah, apa sih kira-kira maksudnya si men? Sekali lagi ya, ini adalah pertama, respon pertama. Pertanyaan pertama. Ini adalah respon yang akan menjadi pertanyaan. Kemudian ini adalah pertanyaan dari narator. Jadi cukup didengarkan yang kedua dan apa yang ditanyakan oleh narator. Jadi benar jawabannya D. Itu ya. Very good. Oke, bisa kita lanjut untuk soal berikutnya, kita tes ya, tanpa melihat atau tanpa saya sediakan transkripnya. Silakan, ada jeda waktu mungkin 12 detik untuk memahami apa maksudnya yang di sini. Oke, melihat-lihat apa yang diminta di soal nomor 2 dan 3. He is not feeling very well. He's rather sick of working. He's feeling better today and yesterday. He'd rather not answer the question. It's about condition berarti kan, gitu ya. Tentang feeling sick, feeling better berarti tentang kondisi tubuh. Apakah lagi sakit, lagi sehat atau gimana? Kurang lebih begitu kan. Saya putarkan ya. Ini mesti jeda antara Number 2. pertanyaan. How are you feeling today? I'm really feeling rather sick. How is the man feeling? Silakan ditulis jawabannya di chat box. A, B, C, D. Terus Mantra E, Citamaya E, sekian tadi E, ini ada yang Desita B, ya ini E, Dewayu E. Nah, kalau kita dengarkan tadi lagi sekali ya, baik-baik. Pertanyaannya apa? Si woman ngomong apa? How are you feeling today? Tapi sekali lagi tidak usah kita perhatikan. Pertanyaannya sama seperti how are you today kan gitu sebenarnya. Nah, yang perlu diperhatikan sekali lagi adalah yang kedua. Dia ngomongnya apa? I am really feeling rather sick. Artinya saya ngerasa nggak enak badan. Kan? I'm rather sick. Rather tuh kayak so-so lah gitu ya. Bilang sakit enggak, bilang sehat enggak, dibilang sakit banget juga enggak. Sakit yang sehari-hari. Jadi jawabannya apa kira-kira number 2? A, B, C, D? A, good. Sude Swadnyana, Ida Yumeli, good, very good. Ya, di jawabannya A. He is not feeling very well. Nah, kata sick sekali lagi, kalau saya taruh di sini ya, di layar. I am feeling rather sick. Nah, kata sick yang saudara bisa lihat di layar ini, nah, kan ini kata-kata umumnya sebenarnya kan, I am sick gitu misalnya. Saya sakit nih. Kata sakit itu apa sinonimnya? Not feeling very well. Kok nggak sick of working jawabannya? Sick of working itu artinya bosan bekerja. Gitu. Bukan kondisi tubuh ya.
Karena kalau kita tadi pelajari soalnya ini tentang kondisi tubuh, bukan sakit tentang kerjaan gitu ya. Gitu. Nah, apakah sekarang feeling better adalah sinonim dengan sick? Tentu saja bukan. Jadi bukan ini jawabannya. He'd really rather not to answer. Ya enggak juga, dia jawab kok gitu ya. Jadi ini juga bukan jawabannya. So the answer is A. Gitu ya. Itu menganalisisnya kurang lebih. Nanti tinggal melakukannya dalam versi cepat saja gitu. Sekarang sekali lagi supaya tahu nuansa listening-nya dulu. Besok kita akan belajar tentang structure dan juga reading. Saya lanjutkan ke soal nomor 3. Sebentar. Oke, annotate. Oke. Sekarang ada jeda 12 detik untuk melihat soal nomor 3. Number 3. Has your family been in business for quite some time? No, the family business was just established last year. What does the woman say about the family business? Ayo, ABCD. What does the woman say about the family business? Kira-kira tentang apa nih? Tentang bisnis kan gitu. Ketika membaca soal nomor 3. Ada kata establish. Di sana berarti dibentuk. Apa jawabannya? A, B, C, D? A, D, A. Siapa tuh? Pak Rai Karyasa. Oke. Oke, saya masih lihat jawaban yang di chat box dulu. Ya, berbeda-beda enggak masalah. Mana masih belajar gitu ya. Nah, sekali lagi responnya mungkin yang kedua sedikit panjang, yang ini agak menyulitkan gitu ya. Karena si cewek tadi ngomong apa ketika ditanya. Si cewek ngomong, "No, the family business was just established last year." Gitu ya. Ada kata-kata last year, ada kata-kata establish gitu ya. Jadi nanti ketika dengerin listening walaupun enggak ngerti artinya, kalau dengar kata establish, ada kata last year, itu saja yang didengarkan. Oke, the company was established last year. Apa sinonim kata establish itu yang harus diketahui kemudian. Nah, ini enggak bisa diajarkan bagaimana tahu Pak sinonimnya tanpa harus menguasai bahasa Inggris. Enggak mungkin. Jadi harus tahu vocabnya. Minimal tahu apa arti kata establish. Nah, jadi kalau dilihat kata establish itu memiliki sinonim dengan kata founded, gitu ya. Didirikan. Perusahaan ini didirikan tahun lalu. Jadi jawabannya yang jawab A, congratulations, you are right. Jadi benar yang jawab A, ya. Oke. Nah, arti kata yang coba dilihat kata D, kok enggak D Pak, the business only lasted a year. Kata lasted berbeda dengan kata last. Lasted artinya berlangsung, gitu ya, atau bertahan. Makanya sering kita ngomong sama misalnya kalau ada pasangan ya, long last ya. Nah, gitu ya. Long last itu artinya apa? Bertahan ya selamanya. Berlangsung selamanya ya. Gitu. Berbeda dengan arti kata last year, artinya tahun lalu. Nah, kata last year sama dengan arti kata a year ago. Itu yang biasanya diminta. Jadi teknik kedua yang untuk diketahui, selain mengetahui bahwa respon yang diminta adalah the second line, kita harus tahu bahwa kadang-kadang soalnya meminta makna kata yang sama atau synonymous. Gitu. Very good. Sejauh ini salah berapa ya? Udah 6 soal ya? Benar berapa dari 6 soal? Salah berapa? Coba di chat box. Salah 6. Salah Tidak ada 6. yang benar. Gak apa-apa. Yang penting nuansanya tahu ya Pak ya. Artinya sekali lagi tidak ada pendekar bisa terbang seperti di TV baru 1 hari tiba-tiba skornya 500 gitu. Nggak mungkin karena apa ya? Bagi yang belajar bahasa Inggrisnya perlu waktu lama juga untuk tahu. Gitu. Setidak-tidaknya, oh begini maksud ini yang diminta. Ketika diterapkan adalah perawanan begitu. Gitu. Oke, kita lanjut ke tips yang ketiga untuk menjawab soal listening seperti ini ya. Tips yang ketiga adalah hati-hati. Saya bilangnya hati-hati. Antisipasilah similar sounds. Antisipasi suara-suara yang terdengar sama padahal maksudnya berbeda. Coba kita analisis di kata-kata di opsi-opsi ini.
Di sini ada cash, ada glass, gitu ya. Ada crash. Nah, itu akan mirip satu sama lain. Kalau didengarkan dalam normal speed, bagi kita yang tidak terbiasa mendengar kata-kata bahasa Inggris, kata-kata ini, kata SS ini akan terdengar sama. Gitu. Mari kita coba dengerin ya soalnya yang untuk ini. Exercise 3. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be careful to avoid answers with similar sounds. Number 1. How long until you'll be ready to leave? First, I need to water the grass. What does the woman mean? Nah, seperti itu. Jadi sekali lagi masih pakai tips yang pertama, bahwa yang diminta adalah responnya. Gitu. Si woman tadi ngomong apa? But first, I need to water the grass. Nah, water the grass itu adalah kata-kata yang mirip kurang lebih dengan tadi cash, glass, and also crash. Padahal yang diminta adalah grass. Gimana tulisan grass? Saya tulis di chatbox sih Bapak Ibu. Nah, seperti itu. GRASS. Grass. Jadi tidak ada satupun sebenarnya dari kata-kata cash, glass, dan crash ini yang diminta, walau suaranya sama. Itu untuk pengecoh gitu loh. Mengecoh kita, wah ada SS-nya nih Bu, kira-kira ada glass, ada grass gitu kan. Nah, jadi kira-kira jawabannya apa? Ya, C. Good, yang jawab C ini. Dewi, Suryatami, Rai Ari. Good. Nah, walaupun mungkin Bapak Ibu nggak tahu arti katanya si C ini apa sih, the lawn. Nah, bagi yang tidak tahu arti kata the lawn itu artinya padang rumput. Ya, lawn itu artinya padang rumput. Jadi saya harus nyiram padang rumputnya dulu, kebun rumputnya dulu gitu. Kan biasanya kalau kita di rumah-rumah gitu ada depannya ada pada kayak halaman rumput gitu ya. Nah, jawabannya setelah jawab petunjuk. Ya nggak apa-apa, setelah ini kan untuk melatih dulu. Nanti setelah ini kan ada 2 soal seperti tadi yang tidak saya kasih petunjuk gitu ya. Gitu. Good, Ida Ayu Sri Puspa Kencana juga C. Nah, setidak-tidaknya Bapak Ibu adik-adik mahasiswa tahu bahwa yang diminta adalah second response, respon yang kedua, jawabannya tentang apa sih itu? Kadang-kadang diminta yang sinonim, kadang-kadang diminta yang similar sound. Gitu ya. Atau similar sounds itu pengecoh biasanya. Kalau ada suara yang sama, hampir bisa dipastikan ya 80% itu adalah pengecoh. Seperti tadi cash, glass, was. Makanya gunakan sekali lagi waktu 12 detik itu untuk melihat ini tipe yang mana diminta, apakah yang sinonim, apakah yang misalnya dengan similar sounds atau gimana. Oke, very good. Nah, jadi ini saya sediakan transkripnya. Seperti kata Pak Aiswarya ini setelah ada petunjuk. Ini saya kasih petunjuknya lagi yang tadi. Hanya untuk memperjelas saja bahwa si cowok ngomong apa? How long until you'll be ready to leave? Gitu ya. Woman bilang apa? First, I need to water the grass. Kalau kamu dengernya water the glass, jadi enggak make sense gitu, enggak masuk akal. Kenapa? Ngapain nyiram gelas kan enggak mungkin. Gitu ya. Oh, ini grass gitu Mas. Jadi dari situ kita bisa tahu bahwa yang diminta adalah C. Nah, untuk soal sejenis ini saya sediakan 2 lagi, tolong didengarkan baik-baik. Saya tidak berikan petunjuk apa-apa. Kita latihannya semakin sulit gitu ya. Silakan dibaca 12 detik, 20 detik. Baru saya putarkan. Oke, sudah saya sekarang putarkan soal nomor 2 dan 3.
Number 2. Do you think I should buy this sweater? But it doesn't really seem to fit right. What does the woman mean? Number 3. Is Walter's job Kita near lanjut here? nomor 3 dulu. Walter's been commuting to Boston on a regular basis. What does the man say about Walter? Oke, saya putarkan nomor 3 Number sekali 3. lagi ya supaya Is Walter's job near here? Walter's been commuting to Boston on a regular basis. What does the man say about Walter? Oke. Sekarang saya nggak kasih petunjuk gimana rasanya. Lebih sulit kah? Mungkin responnya di chat box. Lebih sulit kah? Lebih gampang kah? Nomor 3 bingung. Oke. Karena panjang ya tadi responnya yang nomor 3 ya, Fani ya. A dan B lebih sulit. Ayo. Ya, kalau nggak dikasih petunjuk yang lebih sulit ya. Oke, kita mulai dari nomor 2 dulu ya. Thank you for the response. It's very lovely response. Respon yang sangat baik ya. Saya senang sekali kalau ada yang respon. Salah nggak apa-apa ya, namanya kita belajar. Ya. Kalau sudah tes ya usahakan supaya benar. Oke, yang tadi kita dengar apa? Apa namanya similar sounds-nya atau kata-kata yang miripnya. Sweater, ya nggak sih? Di sini semuanya ada kata sweater kan? Nah, Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa tahu sweater kan ya? Baju hangat. Nah, begitu kan baju hangat. Jadi kata sweater dan sweating itu berbeda. Sweating itu berkeringat, sweater itu baju hangat, ya. Jadi ini pasti bukan, gitu loh. Kemudian apakah tentang ngomong fat? Enggak juga. Kemudian yang mirip juga apa? Ini sweet, bukan sweat. Sweet ini kan berbeda dengan sweat. Sweet ini manis. Sekali lagi kalau biasanya similar sounds, tapi bukan itu yang diminta, adalah pengecoh. Jadi sweating dan sweater, sweating dan sweet bisa kita hilangkan. 50-50 nih kalau kita main wants to be millionaire gitu kan. Nah, terus si apa namanya si woman ini responnya apa? It doesn't really seem to fit well. To fit itu artinya apa? Cukup, gitu ya. Kalau orang Bali bilangnya ndak sing nyandang gitu kalau kurang lebih ya. Nah, sing nyandang nih. Gitu. Kalau kira-kira tidak cukup, artinya apa? The sweaters is the wrong size. Nah, ya. Ayu Apri baru mengerti ketika saya bilang Oke. It's okay, tapi kita belajar bareng-bareng ya. Gitu. Jadi karena it doesn't really seem to fit well. Itu adalah ekspresi yang kita gunakan sehari-hari untuk mengatakan kayaknya nggak cukup deh, nggak fit gitu. Nggak cukup itu bisa kegedean, bisa kekecilan ya. Doesn't seem fit. Gitu. Makanya ada bajunya slim fit gitu ya kan. Istilah kalau kita ke toko-toko, jadi yang cukup sesuai dengan badan seperti itu. Mudah-mudahan itu membantu. Puja kita. Ada emotikonnya lagi. Oke, number 3. Nah, yang katanya banyak bingung tadi apa jawaban? Coba saya ingin tahu deh jawaban dulu ABCD yang dijawab apa? Sebelum kita analisis. D, Shirley D. Siapa lagi? Desi Priska B, Desita B, Agus Permadi C, Rais D, Tude Sortiana C, Hariningsih D. Oke. Tadi mungkin bagi yang tidak biasa mendengarnya, wah apa nih dia ngomongin panjang sekali gitu ya. Benar nggak sih? Jadi dia ngomongnya kurang lebih begini. Walter's been commuting to Boston on regular basis. Jadi commuting to Boston. Kuncinya adalah di sana ya. Commuting to Boston. Boston ini nama kota. Saya taruh di chat box ya. Gitu. Kata commute itu biasanya terdengarnya mirip seperti communicates. Padahal bukan communicate yang diminta. Jadi B ini pasti salah. Gitu ya. Kemudian
Commute bukan komputer, pasti salah. Jadi yang jawab A dan B pasti salah. Ya, itu adalah pengecoh. Oke. Kemudian tidak ada terlihat terdengar di sini. Oke, masih ada kemungkinan. Tapi istilahnya commute, kalau kita paham artinya sinonim commute, artinya kalau orang Indonesia bilangnya apa ya? PP. Commute itu pulang pergi. Nah, yang kira-kira sama dengan pulang pergi, apakah C, apakah D? Goes around, apakah traveling back and forth? C atau D? Dharma Bagus, D. Sindiari, D. Saya Puspa Kencana, D. Astadini, D. Good. Jadi jawabannya adalah D. Gitu. Jadi tips-tips yang sebelumnya juga masih kepake ya. Jadi jangan ditinggalkan. Yang melihat sinonim, kemudian ada similar sounds. Ini semua adalah akumulasi dari bagaimana cara menjawab soal tipe yang ini gitu. Jadi kamu bisa analisis dengan menghilangkan kata-kata yang kira-kira mengecoh. Tadi kata-katanya commute berarti compute salah, communicate salah. Tinggal tebak-tebakan kancing lagi 2 aja jadinya gitu. Kalau nggak ketemu lagi 2 gitu ya. Nggak paham artinya commute, tinggal tebak-tebakan kancing C, D, C, atau yang mana gitu kan. Nah, seperti itu kurang lebih. Nah, itu types listening yang short conversation ya, kita belum yang lanjut. Untuk types conversation ini gimana? Dari skala 1 sampai 10, kesulitannya di angka berapa menurut adik-adik dan Bapak Ibu? Bisa direspon di chat box? Dari angka 1 sampai 10, 9, Ridho Fayana 9, Satya 7, Astadini 8. Oke. Today 7, Satya Wikananda 10. Sulit banget pokoknya. Ya, memang tidak bisa tanpa pembiasaan ya. Dan kalau menganalisis satu-satu seperti yang kita lakukan akan memang memakan waktu lama. Jadi sekali lagi ya syaratnya ya pembiasaan nanti sehingga bisa otomatisasi gitu. Tanpa harus dilihat, oh ini yang diminta. Tapi ini adalah beberapa tips dari yang paling bisa saya sarikan dari yang paling bisa dilakukan oleh pemula. Gitu. Dengan menggunakan 3 ini saja sebenarnya sudah sangat membantu bisa menjawab. Gitu. Kita lanjut ke tipe tes listening yang kedua, kita akan bergerak semakin sulit seperti yang saya katakan tadi. Jika soal 1 sampai 10 itu mudah, maka soal 1 sampai 50 pasti tambah sulit daripada soal 1 sampai 10. Di bagian kedua, saudara akan dihadapkan dengan longer conversation yang saya bilang tadi, ada percakapan 60 sampai 90 detik. Percakapannya tentang apa? Tentang percakapan sehari-hari aja sebenarnya. Go to cinema, minjem telepon, yang kayak gitu-gitu ya. Kemudian satu percakapan biasanya diikuti oleh beberapa pertanyaan, biasanya 3 sampai 4. Maka dari itu, ketika ada petunjuk dibacakan untuk mulai section ini, kan gitu ya. Biasanya ada petunjuk, now move to the section 2. Gitu. Dia akan baca petunjuk, section 2. In section 2 you will hear a longer conversation between man and woman about bla 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 bla. Nah, ketika petunjuk itu ada diperdengarkan, jangan didengarkan petunjuknya. Walaupun itu tertera dalam tes saudara nanti di paper. Langsung move ke soalnya. Lihat kira-kira berapa soal tentang pertanyaan tersebut yang berhubungan satu sama lain ya. Kemudian topiknya kira-kira apa gitu. Nah, jadi dengarkan baik-baik baris pertama percakapan. Ini tips yang lain ya. Baik baris pertama percakapan, biasanya informasi tentang pertanyaan pertama akan ada di baris pertama dari percakapan tersebut. Gitu. Pertanyaannya tentang apa? Tentang topik, gagasan utama, subjek, gitu ya. Dan sembari mendengarkan, carilah informasi tentang siapa yang berbicara, di mana dia berbicara, kapan percakapan itu dilangsungkan, dan ditujukan kepada siapa penceramah tersebut. Jadi yang harus dilakukan, sekali lagi menganalisis soal. Kalau ini juga tidak bisa dilakukan, opsi terakhir, jawab semua soal walaupun kamu ragu. Karena tidak ada pengurangan nilai, ingat. Siapa tahu benar kan gitu. Bagaimana model soalnya saya contohkan di sini. Mudah-mudahan kelihatan ya. Tapi kan bisa
zoom in gitu ya. Nah, part B, ketika saudara lihat di atasnya ada bacaan direction, nah ini akan diperdengarkan kok, gitu ya. Bagian ini akan diperdengarkan, jadi tidak perlu dibaca. Yang saudara harus lakukan, mencari topik atau apa yang ditanyakan. Satu harus melihat berapa pertanyaan yang berhubungan satu sama lain. Biasanya yang berhubungan ini pasti antara 3-4, tidak mungkin lebih. Gitu. Dicari di sini, apa namanya, topik pertanyaannya, what is the woman's status? Jadi pertanyaan tentang what, apa sih statusnya? What does the man want to learn from the woman? Tentang apa juga yang ingin dipelajari. Pertanyaan yang kemudian adalah tentang how many? Berapa kali atau berapa sering? Kemudian the man will probably take his elective courses in which area? Nah, pertanyaannya sekali lagi semakin ke sini akan semakin kompleks. Gitu. Jadi kalau memang kira-kira tidak punya harapan untuk mengerti maksud di nomor 34, fokus pada di 31 sampai 33. Karena pertanyaan ini biasanya sangat eksplisit dijawabnya di dalam audio. Gitu. Jadi tentang apa sih status si cewek ini, kemudian apa yang kira-kira dimaui oleh si cewek ini, si man ini terhadap si cewek gitu ya. Dan how many. Nah, saudara cukup mendengarkan kira-kira yang menjadi clue di sana. Biasanya ketika diperdengarkan audionya, clue jawaban itu intonasinya akan sedikit lebih keras. Gitu. Daripada pembicaraan yang lain. Kita coba ya jawab nomor 31 sampai 34. Silakan dibaca, dipahami coba semampunya. Oke, kita mulai ya. Read the directions for Part B. Remember, you should not read ahead or turn the pages while the directions for this part are being read. Part B. Directions. In this part of the test, you will hear longer conversations. After each conversation, you will hear several questions. The conversations and questions will not be repeated. After you hear a question, read the 4 possible answers in your test book and choose the best answer. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Remember, you are not allowed to take notes or write in your test book. Now we will begin Part B with the first conversation. Questions 31 through 34. Listen to a conversation on a university campus. You seem to know your way around campus. Have you been here long? I'm a senior literature major. I'll be graduating next June. Your major is literature? Mine is too. But I'm just beginning my work in my major. I just transferred to this university from a junior college. Perhaps you could tell me about the courses you've got to take for a literature major. Well, for a literature major, you need to take 8 courses, 3 required courses and 5 electives. First, you have to take Survey of World Literature, Parts 1 and 2. This is really 2 courses, and it'll take 2 semesters, and it's required for all literature majors. The other course required for all literature majors is Introduction to Literary Analysis. You mean, if I want to specialize in American literature, I still must take 2 semesters of world literature? Yes, because the 2 semesters are required for all literature majors. But I only want to study American literature. At least you can take all of your 5 elective courses in the area that you want. Well, that's what I'll do then. Number 31. What is the woman's status at the university? Oke, mungkin sebelum dijawab, gimana perasaannya mendengarkan longer conversation? Mantap. Funny. Very funny.
Thank you. Mungkin gimana yang lain di chat box, mungkin perasaannya bagaimana mendengarkan long conversation? Luar Bingung biasa. kah? Oh, Bu Puspawati luar biasa. Geli. Oke, rasanya seperti menjadi Iron Man. Rasanya cukup uyang. Cukup uyang-uyang. Ya, senang kalau saya mahasiswanya banyak. Oke, jawab pokoknya. Tidak terlukiskan sedikit pengang. Oke, good. Ya, pusing dan muntah-muntah adalah, saya selalu bilang ke mahasiswa saya, pusing dan bingung adalah tanda otak kita bekerja. Jadi, apa ya, syukur otaknya semuanya bekerja berarti. Berusaha memproses apa yang ada. Nah, bagaimana kita menjawab ini? Satu, kita harus melihat clue bahwa, sekali lagi yang saya bilang tadi ya, bahwa biasanya pertanyaan pertama, kita lingkari pertanyaan pertama, ada di bagian paling awal dari conversation ini. Conversation yang diputarkan itu tidak akan bersifat nyelokcak, Bapak Ibu ya. Artinya pertanyaan ini dulu, baru pindah ke sini, baru pindah ke sini lagi gitu, enggak. Pasti berurutan. Jadi kalau sudah kita pahami misalnya apa yang ditanyain di sini, tatkala ini sudah tidak ketemu jawabannya, lewati. Langsung ke soal berikutnya saja. Gitu. Jangan berpikir apa tadi gitu ya. Tidak akan ketemu karena apa? Sudah lewat. Karena diputarnya hanya sekali. Gitu. Hanya itu apa namanya? Harapan satu-satunya adalah menunggu soal apa clue berikutnya muncul. Seperti tadi kalau kita dengarkan di bagian awal ya. Nomor 31 kan dia ngomong I'm a bla 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 bla. Saya enggak mau kasih tahu dulu, tadi ada yang mau jawab berapa sih. Coba kita putar tapi ya. Supaya lebih jelas. Take 2 semesters. You could tell me about the courses you've got to take for Campus. You seem to know your way around campus. Have you been here long? I'm a senior literature major. I'll be graduating. Nah, I'm senior literature major. Jadi kalau dia kan si cowok nanya si cewek ya, kok kamu tahu sih jalan sekitar kampus? Ya, I'm a senior literature major. Nah, ketika respon itu sudah diberikan, nah, kata I'm a senior literature major. Kata senior literature major itu ditekankan tadi kalau diperhatikan, ya. Itu menjadi penekanan, ya itu jawabannya biasanya gitu loh ya. Sangat eksplisit biasanya jawaban yang pertama. 1, 2 ini biasanya sangat eksplisit. Yang keempat itu biasanya yang agak harus berpikir. Gitu. Jadi jawaban yang 31 yang jawab A tadi good, very good. Jawabannya jadi she is senior. Bagaimana dengan 32? Apa jawaban adik-adik mahasiswa semua? What does the man want to learn from the woman? C. 33C, Astadini C. Oke, C. Oke. Mungkin ada yang mau sharing kenapa bisa jawab C? Di luar jawaban feeling. Mungkin ada yang berhasil menganalisis gitu. Ada yang mau gini unmute saja nggak apa-apa. Ada? Malu-malu ya. Nggak apa-apa sih. Right. Kita dengarkan ya. Minta konfirmasi Next lagi. June. Your major is literature? Mine is too. But I'm just beginning my work in my major. Nah, oke, saya stop dulu. Sekali lagi, bahwa ketika ada penekanan berbicara, di situ adalah clue bahwa soal berikutnya akan dimulai. I'm a literature major too. Kan gitu dia ngomong kan. Nah, itulah tanda perpindahan dari soal satu ke soal berikutnya. Bahwa, oh ini soal nomor 32 akan kita mulai. Gitu. Ya, jadi kita dengarkan soalnya. I just transferred to this university from a junior college. Perhaps you could tell me about the courses you've got to take for a literature major. Well, for a literature major, Nah, oke. Nah, setelah tadi ada penekanan, ada clue kan? Ada penekanan bahwa itu clue untuk menyatakan pertanyaan atau soal berikutnya. Jadi clue dari clue dari pertanyaan berikutnya, jawabannya ada di setelah penekanan itu. Kita perhatikan lagi penekanannya ya. next June. Your major is literature? Mine is too. But I'm just beginning my work in my major. I just transferred to this university from a junior college. Perhaps you could tell me about the courses you've got to take for a literature major. Well, for Itu tadi clue-nya kan? Perhaps you got to tell me what course to take in the literature major. So the answer is
C. Pertanyaan yang dia ajukan bukan tentang how to transfer, karena dia bilang I just transferred. Dia menginformasikan, bukan bertanya. Gitu. Oke, jadi jawaban yang A belum bisa. Ya, jadi yang C yang benar. What courses are required for literature major? Jadi yang jawab C. Good, very good. Okay, number 33. What is your answer? A, B, C, D. Sugiantari C, Today C, Dewayu C, Daisri Puspa Kencana C, Rizka C. Okay. Actually good. Jawabannya memang C. Dari mana taunya? Apakah ada yang metek kancing baju? Literature kita major, you dengarkan lagi need to ya. take 8 courses, 3 required courses, and You need to take 8 courses. Very clear dia omonginnya. Ya. Nah, biasanya adik-adik, Bapak Ibu mahasiswa semua, jika pertanyaan nomor 1 dari audio yang diputar ini sangat eksplisit dan ada jawabannya di awal, yang ini akan selalu ada penekanan untuk berpindah ke soal berikutnya, dan acap kali satu sama lainnya sangat mepet. Jadi kita tidak punya waktu untuk bernapas. Pertanyaan 2 dan 3 ini akan sangat mepet jawabannya. Sudah ditanyain nomor 2, belum kita selesai untuk menandai, sudah ada kelihatan di nomor 3-nya. Gitu. Nah, itu yang membuat kadang-kadang kita terlewat. Makanya itu yang membuat kita konsentrasinya terpecah. Apa tadi gitu kan? Makanya saya bersyukur banget ada yang bisa jawab 8, berarti konsentrasinya tidak pecah. Gitu. Karena dari soal nomor 32 ke 33 itu mepet kan? Nah, very good, 8 courses. Very true. Yang 34 apa jawaban adik-adik? Ya. Oke, rata-rata jawab A ya. The man will probably take his elective courses in which area? Semua jawab A ya. Ini yang saya bilang sedikit tricky soal terakhir. Saya kasih clue, jawabannya bukan A. Oke, kita dengarkan ya. 5 electives. First, you have to take Survey of World Literature, Parts 1 and 2. This is really 2 courses, and it'll take 2 semesters, and it's required for all literature majors. The other course required for all literature majors is Introduction to Literary Analysis. You mean, if I want to specialize in American literature, I still must take 2 semesters of world literature? Yes, because the 2 semesters are required for all literature majors. But I only want to study American literature. At least you can take all of your 5 elective courses in the area that you want. That's what I'll do then. Number 31. Nah, jadi kuncinya ketika mendengarkan kata elective course dari si cewek, gitu ya. Maybe you can take all the literature, gitu kan tadi, atau you want. That's what I will do. I will probably do then. Kayaknya saya mau lakukan itu dah. Jadi dia mau akan mengambil semua literary analysis. So the answer is C. Ini memang very tricky karena kita harus menganalisis dan biasanya kemunculannya sangat di belakang dari audio. Banyak memang kesalahan apa kalau kita lakukan riset ya. Katakan kita ngeriset 100 mahasiswa jawab TOEFL. Dari audio yang diputar ini pasti soal nomor 34 yang paling banyak salah karena tricky, konsentrasinya sudah berkurang karena dihabiskan di 31, 32, 33, dan yang diminta juga sifatnya agak implisit gitu, enggak eksplisit seperti di 31 sampai 33. So it's very normal if you get it wrong. Yeah. I sometimes get it wrong as well, gitu ya. Good. Kita coba praktis sekarang tanpa petunjuk di soal 35 sampai 38. Akan ada jeda untuk mendengar untuk menganalisis tentang apa sih 35 sampai 38 dari audio yang sedang terputar. Jadi berlatih menganalisa sambil mendengarkan audio yang berjalan. What is the woman's status at the university?
Number 32. What does the man want to learn from the woman? Number 33. How many total courses must a student take for a literature major? Number 34. The man will probably take his elective courses in which area? Questions 35 through 38. Listen to a conversation between two friends. Wasn't that a fascinating lecture on dolphins? I didn't know that dolphins traveled in such large groups or were able to communicate with other members of their group with those whistle-like sounds. And they also use clicks as a sort of sonar. I really couldn't understand that part of the lecture. You could? Yes, the dolphins use clicks to identify objects in the water. They can even identify tiny objects more than 100 meters away using these clicks. Scientists believe that a dolphin may even have a sonar-like image in its brain of a distant object, so that it can identify the object long before the dolphin can actually see the object. So the dolphins use these clicks mostly to identify objects in the water? I think so, and they have considerably more ability to do this than humans do. It's hard to believe that in addition to these sonar clicks, dolphins are actually learning some human language. Yes, I believe that the lecturer said that some dolphins had already learned around 50 human commands, and that those dolphins were able to understand not only individual words, but words clustered together in sentences. Dolphins must certainly be amazing animals to do all of that. I'm sure they are, and we're only just beginning to find out how intelligent they are. Number 35. Where did the woman learn about dolphins? Number 36. Why do dolphins use clicks? Number 37. Approximately how many human commands have some dolphins learned? Number 38. What does the man say about dolphin intelligence? Nah, itu adalah tempo real kita menganalisis soal, menjawab soal. Nah, ketika soalnya dibacakan ya, question 35, question 36, itu kita sudah menghitamkan. Jadi kalau pas mau mendengarkan mau ditandai silakan, tapi ketika pertanyaan number 35 langsung hitamkan. Kita sudah tahu jawabannya gitu. Sudah menjawab, walaupun tidak tahu jawabannya sudah menjawab gitu ya. Begitu kurang lebih. Jadi mungkin dirangkum saja biar agak cepat. 35 sampai 38 mungkin dijadikan satu dalam chat box. Silakan coba dijawab. 35 sampai 38. Apa kira-kira jawabannya? Nanti kita cek berapa benarnya ya. Sambil mengetik mungkin bisa diperhatikan bahwa tidak nyelokcak sekali lagi. Jadi kalau sekali lagi lewat, yang 35 itu ada di kalimat paling awal sekali tentang listening ini. Jadi benar-benar fokus dari apa yang diucapkan gitu. Karena sudah itu lewat ya sudah lewat, nggak apa-apa. Biasanya harapan paling gampang itu terdengar di yang soal pertama dari setiap audio. 36 BC sekarang. Oke, tolong dicocokkan jawabannya ya. Saya berikan jawabannya di dalam layar saudara. Nah, jadi 35D, 36B, 37C, 38D. Dari 8 soal, 31 sampai 38 salah berapa?
Cuma salah satu, salah semua, salah-salah. Salah satu. Very good, Dina Purnamayanti, salah satu. Oke. Ari Sugiantari, salah 2 selalu yang nomor 4. Saya sudah bilang tadi memang lebih sulit yang nomor 4. Tapi sebenarnya yang nomor 38 lumayan eksplisit karena we only start to learn about their behavior. Jadi we are beginning, start sama beginning itu sama sebenarnya. Benar 2. Enggak apa-apa, yang penting kan ada benarnya, Pak. Ya, Pak Budiasa. Oke. Very good. Salah semua, enggak apa-apa Ibu Ayu Puspa, enggak masalah. Nanti ketika tes, Bapak Ibu benar-benar salah semua. Oke. Oke. Nanti ketika tes Bapak Ibu akan ada jarak ya antara kursi itu 1,5 meter kurang lebih, depan belakang kiri kanan. Jadi memang enggak akan bisa singguk-singgukan, lirik-lirikan, pakai kode-kode gitu. Alis adalah A, bibir adalah B gitu ya. Dagu adalah D gitu kan. Benar semua, insting lagi tajam. Nah, semoga instingnya tajam sampai saat tes ya. Nah, nanti mungkin di-share sama teman-temannya bagaimana membuat insting tajam. Boleh minta kunci? Nggak mungkin bisa minta kunci jawaban, Bu, karena soalnya di-update setiap minggu. Kenapa saya terbiasa? Mungkin sharing pengalaman ya Bapak Ibu. Karena dulu saya bekerja di perusahaan ini, gitu, di perusahaan, tapi di pusatnya di Jakarta dulu, sebelum ke UHN. Nah, kami memang di-train tiap bulan harus soal baru itu kami dapat gitu dan harus kami jawab terus gitu. Sehingga terbiasa mendengarkan. Dan soalnya pasti baru karena tim yang membuatnya bukan dari kita-kita, dari Amerika. Jadi soal itu setiap minggu akan terupdate. Kita tidak akan pernah tahu soalnya apa, tapi standar soalnya pasti sama, tips menjawabnya pasti sama, begitu. Jadi tidak ada shortcut kita bilang ya untuk mengetahui ini. Seperti yang saya bilang tadi, tidak ada belajar 1 hari tiba-tiba mengkeber. Tapi setidaknya kita tahu nuansa, oh begini rasanya. Nah, kalau sudah tahu nuansanya bahwa soal nomor 31 ke atas ini akan sulit, tadi soal 1 sampai 30 yang short conversation terdengar sedikit lebih gampang, fokuslah coba di sana gitu loh, ya. Ini untuk memberikan apa ya, sekali lagi nuansa cara menjawabnya. Oke. Nah, kita ke contoh soal terakhir ya sebelum kita akhiri pertemuan hari ini. Soal terakhir adalah tentang long talks. Sekali lagi tentang berbicara kuliah, seperti dosen ngasih ceramah di dalam kelas, tapi dalam waktu 90 detik kurang lebih, versi ringkas dari materi yang akan disampaikan. Nah, ketika sekali lagi tipsnya sama saja dengan yang long conversation. Ketika petunjuk dibacakan, mulai baca 4 soal pertama, apa sih yang diminta dalam soal ini gitu. Kira-kira apa sih yang diminta? What is the main objective? Berarti tujuan dari Sierra Club ini apa? Apa sih alasan dibuatnya Sierra Club ini, gitu ya? How long Sierra Club has been existent? Sudah berapa lama dia berdiri? Nah, nanti tinggal mendengarkan yang kira-kira tentang existence, bla 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 bla. Nah, ada kayak tadi penekanan audionya lebih tinggi kayak gitu ya. Kemudian yang pertama, pasti soal yang nomor 1 pasti paling awal dari setiap talks, dan juga sekali lagi tidak ada prinsip nyelok cag ya. Kita langsung coba ya, secara nuansa sama saja dengan apa ya, dengan istilahnya long conversation. Oke, saya buka dulu, silakan mulai Mas. Now, read along with me as I read the directions for Part C. Remember, you should not read ahead or turn the pages while the directions for this part are being read. Part C. Directions. In this part of the test, you will hear several talks. After each talk, you will hear some questions. The talks and questions will not be repeated. After you hear a question, read the 4 possible answers in your test book
and choose the best answer. Then, on your answer sheet, find the number of the question and fill in the space that corresponds to the letter of the answer you have chosen. Here is an example. On the recording, you will hear, "Listen to an instructor talk to his class about painting." Artist Grant Wood was a guiding force in the school of painting known as American Regionalist, a style reflecting the distinctive characteristics of art from rural areas of the United States. Wood began drawing animals on the family farm at the age of 3, and when he was 38, one of his paintings received a remarkable amount of public notice and acclaim. This painting, called American Gothic, is a starkly simple depiction of a serious couple staring directly out at the viewer. Now listen to a sample question. What style of painting is known as American Regionalist? In your test book, you will read A. Art from America's inner cities. B. Art from the central region of the U.S. C. Art from various urban areas in the U.S. D. Art from rural sections of America. The best answer to the question, "What style of painting is known as American Regionalist?" is D. Art from rural sections of America. Therefore, the correct choice is D. Now listen to another sample question. What is the name of Wood's most Ini successful sekian lamanya painting? ya petunjuk, jadi bisa digunakan In untuk your menganalisis test book, sebenarnya. you will read A. American Regionalist. B. The Family Farm in Iowa. C. American Gothic. D. A Serious Couple. The best answer to the question, "What is the name of Wood's most successful painting?" is C. American Gothic. Therefore, the correct choice is C. Remember, you are not allowed to take notes or write in your test book. Now we will begin Part C with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to a welcome address by a member of a club. Welcome to this Oke, saya pause dulu. Tadi ada pertanyaan bagus dari Fani. Ini masih petunjuk, Pak. Apakah kita dari situ udah masuk percakapan teks yang dibacakan itu? Petunjuknya kan begini, Fani. Now we will begin question sekian sampai sekian. Nah, ketika itu baru pertanyaannya akan kemudian dibacakan. Yang tadi itu masih direction sekian lamanya, directionnya. Jadi petunjuk pengerjaan soalnya sekian lama. Itu yang saya bilang tadi tidak usah didengarkan. Lihatkan fokus saja ketika dia akan bilang now we will begin lalalala gitu kan. Nah, sepanjang direction tadi gunakan waktunya sekali lagi untuk menganalisis apa sih yang diminta dari pertanyaan ini. 4 pertanyaan ini ya. Saya mundurkan sedikit supaya keterdengar now we will begin-nya itu ya. Now we will begin Part C with the first talk. Questions 39 through 42. Listen to a welcome address by a member of a club. Welcome to this introductory meeting for new members of the Sierra Club. The Sierra Club is an organization whose goals are centered on the protection of the environment. It was founded in 1892 in San Francisco by naturalist John Muir, who is intent on preserving the natural beauty and harmony of the Sierra Nevadas in Eastern California. Today, the Sierra Club boasts almost 200,000 members in all 50 states of the United States. Through activities such as conferences, lectures, exhibits, and films, the organization works to continue the effort begun by John Muir. The Sierra Club also publishes a weekly newsletter, a bi-monthly magazine, and various books. Number 39. What is the main objective of the Sierra Club? Number 40.
Approximately how long has the Sierra Club been in existence? Number 41. What area was John Muir especially interested in saving? Number 42. Where does the Sierra Club have members? Oke. Jadi kesulitannya kurang lebih sama ya, sama yang long conversation, length-nya sama. Yang membuatnya dia lebih bingung sebenarnya adalah bagi banyak test taker tidak ada timbal balik, kayak umpan balik. Ada yang nanya, ada yang jawab, ada yang nanya, ada yang jawab. Jadi dia full ngomong sendiri gitu ya. Nah, itu yang kadang-kadang menjadi bingung. Oke, saya sudah mendapatkan jawaban dari Pak Budiase, 39A, 40C, 41A, 42C. Oke. Yang lain gimana? Ayo, mungkin ditaruh di chat box jawabannya. Sita Maya, BBAC. Oke, yang lain? Sindiari B, AB, CC. Oke, rata-rata jawab CC yang terakhir itu ya. Oke. Sekali lagi ya Bapak Ibu, adik-adik mahasiswa, tipsnya sama saja dengan long conversation sebenarnya. Melihat dari awal, tengah-tengah pasti mepet antara pertanyaan satu dengan yang lainnya. Yang terakhir pasti ada di bagian terakhir. BC, DC. Oke. Yang paling konsisten jawaban terakhir semua C semua nih. Ibu Komang Puja Gita. Oke, yang lain? Ada lagi? Dari C. Oke, good. Tolong dicocokkan coba jawabannya dengan yang saya sediakan ya. BCCB yang benar. Jadi yang jawab C terakhir itu apa ya? Terkecoh semua gitu ya. Memang kalau sudah terakhir-terakhir pasti saya bilang tadi salahnya paling banyak di sana. Maka dari itu berdasarkan riset yang kita lakukan hari ini ya, riset kecil-kecilan ini, mungkin sebaiknya bagi pemula fokus paling besar itu ada di bagian 1, 2, dan 3-nya. Karena ini kan biasanya untuk 4 pertanyaan. Jadi bagian pertanyaan 1, 2, dan 3 fokuskan benar-benar sebisa mungkin mencari jawaban yang benar. Yang keempat, kalaulah bisa terdengar, bagus. Kalau tidak bisa terdengar, ya sudah. Kancing baju, bermain, kemudian insting seperti tadi, insting bermain gitu ya. Dan yang lain-lainnya juga bermain. Oke, gimana? Secara umum perasaan yang mendengarkan listening? Tambah galau, Pak. Tambah galau mendengarnya. Wah, nanti ketemunya yang kayak gini nih gitu ya. Ya, enggak apa-apa, Pak. Yang penting nuansanya enggak kagetnya sekarang lebih baik daripada kagetnya nanti gitu, Pak. Pas di saat itu kaget kan apa ya? Kaget menjadi kagok gitu. Seperti Fani nanti enggak kapan ya kita mulai ini masih petunjuk masih petunjuk atau sudah mulai sih sebenarnya. Nah, setidaknya tahu dari now we will begin part with question number. Nah, itu adalah apa ya? Maaf jawaban yang benar yang mana ya? Oh, tadi enggak sempat nyocokin ya Bapak ya? Saya share lagi ya. Silakan dicocokkan Pak jawabannya yang tadi Bapak ketik di chat box dengan jawaban yang sudah saya sediakan. Gitu. To save natural environment. Kagetnya nanti kalau suara yang ngomong enggak kayak sekarang. Ya siapa tahu suaranya kerba gitu ya. Saya doakan semoga nanti lancar ketika pelaksanaan di Bangli. Saya pun nanti akan ada di sana Bapak Ibu untuk membantu pelaksanaan tes ini. Bukan membantu menjawab ya, tapi membantu untuk apa ya, ngecek nih wajahnya sama nggak sama yang di KTP gitu kan. Hartini jadi Hartono bukan. Yang jelas saya pasti sama. Ya. Kalau saya foto KTP sama sekarang saya berbeda, Pak. Berat badan naik 20 kilo lebih soalnya. Dulu masih kurus, sekarang udah nggak tertolong berat badan. Agak susah juga kita ya. Nah, terima kasih Bapak Ibu ya sudah ikut
di session 1 ini. Itulah kenapa saya fokus kepada listening supaya membiasakan Bapak Ibu untuk adik-adik mahasiswa juga untuk mendengar, oh gini ternyata soal-soal TOEFL gitu ya. Besok kita akan belajar grammar dengan reading, kalau nggak salah sessionnya malam besok jam 6 sampai jam 8. Sekali lagi saya mohon maaf atas ketidaknyamanan tadi ya, karena Zoom link-nya tadi ada sedikit masalah, ada gangguan teknis. Syukurnya bisa kita antisipasi. Walaupun jadinya molor hampir setengah jam, tapi kan waktu mengajarnya juga molor setengah jam. Jadi tetap sesuai dengan agreement kita. That's all I think. Thank you very much. Kita akan ketemu lagi besok. Hal-hal yang mungkin masih ada pertanyaan hari ini dipendam dulu. Besok kita akan diskusi lebih banyak lagi di sesi akhir. Jadi kita besok sampai elek ya. Hari ini kebetulan karena ada pekerjaan lain yang juga harus saya selesaikan, maka saya hentikan sesi ini sampai di sini. Sesuai dengan waktu saya kembalikan kepada MC. Silakan Denny. Terima kasih banyak Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Wahyu. Ada salam dari Pak Kilo, Pak Wahyu. Oh ya, salam buat kakek saya. Oh ini Pak Wayan yang di SMP Nusantara ya berarti. Ya, thank you Pak. Thank you Pak. Sukses semua. Terima kasih atas waktunya Bapak Wahyu. Hadirin yang saya hormati, tiba akhirnya kita di penghujung acara. Kami mengucapkan terima kasih atas waktu yang telah diberikan untuk menghadiri acara persiapan tes kemahiran standar bahasa Inggris TOEFL ITP Universitas Negeri Gusti Bagus Sugriwo Denpasar. Kami mohon maaf sebesar-besarnya atas segala kekurangannya. Akhir kata saya ucapkan dan tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Thank you semua, saya N ya. See you tomorrow.